Kula badhe tanggal Jatman niku kene NU napa kene sapa? Kene NU napa kene sapa? Gila mboten? Tapi nek umpama Jatman arep ana sing rebut sampeyan niku rela napa mboten? Sampeyan meneng bae apa sampeyan? Gila mboten? Ini proses istilahnya muktamar nomor kaping kali istilah rois zaman Nahdlatul Ulama, Jamiah Ahli Thariqah Nahdlatul Ulama itu memiliki namanya idarah aliyah, pengurus pusat itu para sulus mawon, kepala ketua disebutnya rois ali, tanfidiyah disebutnya mudir ali, idarah aliyah pengurus pusat zaman Nahdlatul Ulama. Jadi onone rois ali dengan mudir ali, tidak ada istilah rois am. Rois am hanya untuk Nahdlatul Ulama. Nek zaman jadi banome NU istilahnya dudu rois am, tapi rois ali iki dirobah ning wong sing ora bener, sing ngene rois ali dadi rois am. Berarti jelas ada upaya pengen madakaken zaman balik NU, seolah-olah zaman bukan banomnya NU, merebut zaman dari NU. Di sini maka warga NU harus bergerak melalui PWI Laskar Sabila, selamatkan zaman dari orang-orang yang gak benar. Gina mboten? Anggur nyong ngomongnya suara dhuwur wetenge nyong tambah kencot guys. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Gina mboten? Paras cerek meroboros dulu mawon. Upaya tersebut kemudian apa? Upaya tersebut diantaranya adalah memunculkan SK Kemenkumham pada waktu tahun 2019. Pada waktu tahun 2019, upaya yaitu adalah memunculkan, membuat SK Kemenkumham dengan ada ADART-nya sendiri di luar Nahdlatul Ulama. Jadi lamun zaman NU iku gawe Kemenkumham dhewe dadi gawe ADART dhewe sing langkah hubungannya bari NU, berarti zaman NU secara organisasi masyarakat dengan depan negara podo bari NU, setara dengan NU, padahal zaman NU itu di bawah NU sebagai banom NU podo bari Ansor. Jadi menyamakan zaman NU dengan NU itu salah, menyamakan zaman NU dengan PBNU jelas merupakan satu pembegalan, perampokan zaman dari Nahdlatul Ulama. Paham namanya? Paham namanya? Tadi iki proses yang perlu dipahami sampai kayak kue. Jadi tunggu masalah sengit atau orang sengit orang. Iki masalah karena orang bener. Ibarat ngacak-ngacak Nahdlatul Ulama sing jero. Iki pengurus NU ditunggu komentar itu orang anak. Masya Allah, saya itu sejak di Demak, sejak saya di Demak bicara, di Tulungagung saya bicara, saya tunggu komentar kalian semua sebagai pengurus NU. Yang katanya Anda sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, yang katanya Anda merasa dirinya lebih NU, yang katanya Anda lebih Wali Songo, yang katanya Anda lebih memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kula tunggu komentar Anda tentang masalah zaman. Sampai detik ini dari PWNU, PCNU, Ansor, Bansor, diam, tidak ada yang komentar. Oh napa? Masalah zaman NU itu bukan masalah peristiwa biasa, tapi ini adalah tragedi Nahdlatul Ulama, di mana Banung NU mau ada yang membegal, di mana Banung NU mau ada yang ngambil. Ini tragedi Nahdlatul Ulama. Sebetulnya pengurus NU dari mulai PWNU, PCNU, ranting NU sampai ke NPCNU, Banser, Ansor, Fatayat Muslimat harus sama-sama bergerak membentengi PBNU, mengembalikan zaman kepada Nahdlatul Ulama. Sampai detik ini tidak ada yang komentar satupun. Ulang betul-betul ini ada apa? Mungkin nyumpulakan yang ati dewe. Apa kesimpulannya? Ya pantesan Gusti Allah Ta'ala gawe PWI Laskar Sabila wong jebole kayak gue sih. Paham? Yang berkomentar membentengi zaman, memperjuangkan zaman untuk supaya kembali kepada NU, yang membentengi PBNU mati-matian, siap berperang, siap menghadapi mereka semua adalah ternyata PWI Laskar Sabila. Demak Bintoro menyala, Banyuwangi menyala, Indramayu menyala, Banyumas bereaksi, semuanya PWI Laskar Sabila. Yang ngertakan pengurus NU ini
Jadi aja lo ngerasa sampai dari pengurus NU ngerasa nih lebih hebat NU ini ketimbang wong sejen. Dasmu gundul. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Dan banyak sekali perjuangan NU yang telah diabaikan oleh sampean kabeh sing ngrasane dadi pengurus NU. Contohnya nopo? Ada pemalsuan akad. Ning Pemalang wis dibongkar, ning lari-lari laskar kali masyarakat. Ning Wonosobo wis dibongkar. Insya Allah nanti di Cirebon juga ada. Para sahabat itu makam palsu. Ada yang didirikan tahun 2016, berarti sepirang tahun. Yang ngartakon sing 2016 itu pirang tahun? 8 tahun suwe ora. Ada lagi satu makam yang sudah dibuat sudah dibuat itu mulai tahun 2022 ke 2024 situs makam 78 makam yang ada di Wonosobo. Berarti sudah berapa tahun? 2 tahun. Gimana kan? Ada lagi yang mulai tahun sudah haulnya sudah ke-16 kali. Itu makam palsu, haul sudah 16 kali. Itu laporan daripada masyarakat Wonosobo. Tahu, namun 16 kali berarti sejak tahun berapa itu? Berarti sejak tahun 2006 atau 2005. Gimana kan? 2004-an atau 2006 atau 2002. 2004 ini. Berarti tahun 2004 berapa tahun sudah? Jawab pirang tahun Bang Losari, jawab saya ini sampean. 8 tahun. Bukankah di Wonosobo ada pengurus NU? Bukankah Bansar NU itu paling bagus di Wonosobo? Fasilitasnya bagus, orangnya banyak sampai 40.000 orang. Bukankah kantor NU-nya sudah ada? Bukankah kiai NU sudah ada? Pengurus NU sudah dibentuk sampai ranting. Kenapa itu bisa terjadi? Ayo jawab. Kenapa ada pembelokan makam? Ternyata tidak dibongkar. Padahal sejak tahun 2004. Kenapa? Sampai kecolongan sedemikian rupa Nahdlatul Ulama. Kenapa? Anda sebagai pengurus mana? PBNU ini mendiri. Paham tak? Beloleh Gusti Allah memunculkan satu jalan alternatif dalam perjuangan membentengi Indonesia, membentengi Wali Songo, membentengi KNU-an, membentengi Mbah Hasyim Asy'ari, membentengi perjuangan Bapak Rasulullah melalui PWI Laskar Sabilillah. Cangkem aja kakek ngomong. Paham? Paham nomor Wong lagi ansor di PKI ya aku sih arep gelut dari wong ya aku sing dadi ansor embut sing dadi bahan sering gak tahu. Saya tunggu katanya nanti Gus nunggu komando. Itu tahun berapa komando ora turun-turun? Gini mboten. Yang jelas kalau saya tanya seperti itu jawabnya nanti Gus belum ada komando. Belum ada komando, Pak. Paham? Paham nggak? Subhanallah. Inilah keadaan real daripada perjuangan Nahdlatul Ulama yang harus diperjuangkan di batang pajangan. Ojo lamun, ojo kakek ngomong ledak dan niru, jangan kakek bicara saja. Banyak kalian ternyata tidak bisa membentengi NU, tapi kalian dengan kehebatannya, kalian jumawa hebat, tapi kalian tidak bisa membentengi NU. Jangankan Nahdlatul Ulama, warga NU-nya dibentengi dari persekusi dan penjajahan spiritual dan penjajahan kadang-kadang penjajahan materi, bahkan anak yang fisik sekalipun yang dilakukan oleh kawan Ba'ali. Kalian tapi tidak bisa membela. Apalagi masalah itu, masalah pembelaan NU. Sampai kapan? Maka Gusti Allah ketika wa badalna qauman khairakum. Kalau kalian tidak mau memperjuangkan NU, kalau kalian tidak mau memperjuangkan Mbah Hasyim Asy'ari, kalian jargonnya Wali Songo, tapi kalian ada pembelokan nasab Wali Songo, terjadi makam palsu di samping nasab Wali Songo, perubahan situ sejarah di makam-makam Wali Songo, tapi kalian diam, tidak mau berjuang. Kiai-kiai NU, ulama-ulama NU banyak dipercundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Kalian diam, semua kalian diam. Makhluk amin dibagi-bagi, kalian diam. Maka Gusti Allah ngendikan, ya jelas kalian tidak mau berjuang. Wa badalna qauman ghairakum, akan aku cari gantinya satu kaum dari kalian semua yang akan lebih berjuang daripada kalian, yang akan mau memperjuangkan
memperjuangkan KNU-an, mau memperjuangkan Wali Songo, mau memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau memperjuangkan harga diri kemuliaan para ulama. Kau dari kalian dan bukan kalian, maka munculkanlah adalah warga NU bergerak memunculkan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, muncul daripada aspirasi Nahdlatul Ulama perjuangan KNU-an. Maka di sini secara sejarah mengatakan bahwa NU dari PWI orang bisa dipisahkan, dipisahkan boleh ya. Tanggung jawab dengar Wali Songo ngomong. Kenapa benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi kemarahan Gus Abbas, Bundet, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, terhadap kiai-kiai tokoh-tokoh NU yang menurutnya sejauh ini selama ini AB terhadap tugas dan kewajibannya menjadi benteng bagi Nahdlatul Ulama, menjadi benteng terhadap ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah yang diwarisi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang AB terhadap aset-aset organisasi Nahdlatul Ulama. Akan tetapi ketika kemudian muncul PBI Laskar Sabilillah tampil di depan menjaga itu semuanya, ada beberapa kiai NU, pengurus NU bahkan yang mencoba nyinyir, ngerecokin, menyudutkan PWI Laskar Sabilillah. Sementara mereka sendiri hanya bisa bungkam diam, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya gerakan yang nyata atas apa-apa yang mengganggu Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai badan otonomnya NU bernama Jatman dirampok oleh pengurusnya pun masih diam. Tidak berani ngomong, tidak berani berkomentar. Alasannya itu adalah urusan PBNU. Tetapi ketika kemudian muncul PWI Laskar Sabilillah menjadi benteng akan hal tersebut, suaranya kemudian seketika melenting, seketika nyinyir, mengatakan PWI Laskar Sabilillah itu apa? Dikatakan organisasi yang berbahaya. Kenapa terhadap klan Yaman, YGNU, tokoh-tokoh NU takut bukan main? Inlandernya masih utuh. Sementara ketika ada teman sendiri, ada kiai-kiai sendiri dari NU yang mencoba tampil di depan untuk menjaga aset-aset kewibawaan, marwah NU kemudian berani bersuara. Mental pengecut menurut saya memang. Jadi kalau Gus Abbas semarah itu menurut saya wajar. Sudah ditolong, sudah dibantu, bukannya berterima kasih, tapi malah nyinyir, menyudutkan PBI Laskar Sabilillah dengan ngomong macam-macam. Padahal belum tabayun, belum pernah bertemu, belum pernah bertanya kepada Gus Abbas Bundet sebagai ketua umum sekaligus pendiri PBI Laskar Sabilillah. Ini kan aneh memang. Terhadap orang sendiri sok kendel, sok berani, tetapi terhadap keturunan bangsa asing yang notabene antek keturunan penjajah Belanda, lidahnya gelu, bibirnya bungkam, takutnya bukan main, takut kualat, gara-gara klaim sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya harus kita maklumi juga sih bahwa kemerdekaan bangsa ini belum genap 1 abad ya, masih berusia 78 tahun, di mana darah-darah pecundang, darah-darah penakut, darah-darah inlander, bahkan mungkin juga ada darah pengkhianat dulu pada saat Belanda, masih belum hilang. Ya, kita juga harus mengakui juga bahwa pada saat Belanda menjajah bangsa kita dulu, tidak semuanya menjadi pejuang. Jadi perjuangan memang tidak banyak, pahlawan tidak banyak.
Hanya orang-orang yang punya mental pemberani, punya rasa cinta terhadap tanah airnya, yang kemudian muncul sebagai pejuang, sebagai pembela tanah airnya. Tapi banyak juga yang menjadi pengkhianat, bekerja sama dengan Belanda dan antek-anteknya Belanda. Ini mungkin yang menurunkan pecundang-pecundang hari ini, yang kemudian juga tidak berani terhadap antek Belanda, ketakutan terhadap antek Belanda. Di negara sendiri, di rumah sendiri, tapi mentalnya pengecut, penakut, pecundang, mungkin genetika ini. Atau setidaknya genetika-genetika yang dulu memang ketakutan, tidak berani bergerak ketika menghadapi penjajah Belanda. Genetika orang-orang yang hanya mau senangnya saja, tapi tidak mau berjuang. Genetika orang-orang yang maunya hanya diperjuangkan, disuruh ikut berjuang, banyak alasan, banyak cincong, sok bijak dan lain sebagainya, padahal sejatinya adalah mental-mental penakut, mental-mental pengecut, mental-mental pengkhianat. Jadi ini mudah-mudahan didengar oleh Ketua PCNU Demak ya, dan Ketua PCNU atau pengurus NU yang lain di seluruh Indonesia tentang apa itu PWI Laskar Sabilillah. Panjenengan semuanya ini ketua NU wajib mestinya berterima kasih dengan munculnya PWI Laskar Sabilillah, karena ketakutan Anda bisa terobati gitu loh ya. Kepecundangan Anda, pengkhianatan kalian nggak kelihatan gitu loh. Apa tambah kelihatan? Rasa penakut, rasa pengecutnya kemudian dibayar, tertutupi dengan kemunculan teman-teman dari PWI Laskar Sabilillah. Ya wis lah, kalau memang takut ya udah nggak usah berjuang. Takut gimana dipaksa-paksa, ngomong penakut, pengecut ya susah. Tapi nggak usah cangkemnya, nggak usah kakean ngomong, nggak usah menyudutkan PWI Laskar Sabilillah yang sedang membela Rumah Besar Nahdlatul Ulama. PWI Laskar Sabilillah memang bukan bagian badan otonom atau bagian perkumpulan NU secara organisatoris, memang tidak. Tetapi bahwa para pendiri dan para pengurus tokoh-tokohnya adalah 99,9% adalah tokoh-tokoh NU, kader-kader NU, yang semuanya diniatkan berjuang demi menjaga marwah ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari, menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Secara kultural mereka semuanya 99,9% adalah tokoh-tokoh NU. Jadi mestinya pengurus NU, kiai NU hari ini mestinya berterima kasih telah muncul orang-orang yang berani tampil di depan di dalam rangka menjaga NU agar tidak dirusak oleh klan Ba'alawi itu. Ketika dia sendiri takutnya bukan main, ketika mereka sendiri pengecutnya bukan main, begitu loh. Kok sepertinya kok syirik sekali gitu. Ya siapapun hari ini, tokoh NU manapun lah ya, dari level atas sampai bawah, yang tidak berani berkomentar, tidak berani angkat bicara terkait kezaliman yang dilakukan oleh klan Ba'alawi ini dari berbagai aspek, termasuk kezalimannya ingin merampok Banom NU, kezalimannya merampok secara NU. Menurut saya, siapapun adalah orang-orang yang pengecut, orang-orang yang tidak sanggup menjalankan amanahnya sebagai pengurus NU. Tidak harus ngomong di depan media, di depan publik seperti ini, tapi setidaknya ngomong di belakang dengan jamangannya sendiri masing-masing. Kalau bungkam dengan berbagai macam dalih alasan nunggu PBNU, dah pengecut gitu aja. PBNU kan sikap dan kebijakan organisatoris yang akan ditelurkan, tapi dalam konteks komentar membela, membentengi, membela harkat marwahnya, itu tidak harus nunggu PBNU. Gimana sih? Oke, itu saja saya kira. Mudah-mudahan ceramah dari Gus Abbas pun tadi yang
dilakukan di Brebes bisa didengarkan oleh para pengurus NU, khususnya Ketua PCNU Demak itu, biar lebih terbuka, biar lebih ikut tergugah jiwa handar beninya, jiwa kepahlawanannya, jiwa nasionalismenya, jiwa hubul watonya di dalam menjalankan amanah sebagai pengurus NU di Demak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.